Halo teman GIF, kembali di GIF of Football, channel tentang membahas Manchester United yang gak serius-serius amat. Oke, ini video pertama gua terkait pembahasan tentang Manchester United. Di sini gue masih menggunakan peralatan yang seadanya, jadi nanti teman-teman mungkin boleh komen, mungkin boleh juga pada saat nanti video ini muncul, video ini tayang, mungkin ada yang kurang atau ada yang kurang. Bang, ini suaranya kurang bagus. Bang, misalnya ini gambarnya kurang oke. Bang, misalnya yang dibahas kayaknya perlu ini. Nah, nanti demi kemajuan channel, jadi kita bisa saling diskusi di kolom komentar. Kayak gitu ya. Oh ya, saat ini mungkin suaranya ada seperti tukang-tukang lagi sedang bangun rumah. Jadi Anda terganggu sedikit, saya mohon maaf jika misalnya nanti ada suara-suara yang mengganggu di saat video ini muncul ya. Oke, teman-teman GIF, gue akan bahas sedikit tentang Manchester United saat ini. Gue akan mulai dari pembahasan yang pertama adalah terkait formasi yang akan dilakukan atau akan digunakan oleh Ruben Amorim pada saat memulai musim panas, memulai musim baru Manchester United di tahun 2025-2026, di mana gue masih meyakini bahwa Ruben Amorim nggak akan mengubah formasinya. Dia tetap menggunakan sistem 3-4-3, dan tapi kita melihat apakah ada benar-benar perubahan, ada benar-benar hal yang mungkin menjadi daya gedor baru, mungkin jadi solusi baru, dimana kalau kita evaluasi dari pertandingan selama Ruben Amorim pegang, ada beberapa hal yang gue lihat ya. Memang masih banyak badai cedera juga pada musim lalu, tapi kalau melihat 3-4-3-nya Ruben Amorim pada pertandingan-pertandingan yang terakhir kemarin dilakukan adalah kita lihat bahwa koordinasi di bagian belakang sebenarnya sudah lumayan oke. Tapi memang ketika bolanya ke tengah atau dari tengah ke depan, itu ada banyak sekali yang tidak menjadi gol. Kayak gitu. Permasalahannya memang ada di depan. Makanya kalau kita lihat di musim ini kita mulai adanya pemberian dari Matheus Cunha. Nah, di sini dia bermain di Wolverhampton, di mana kondisinya dia mencetak lumayan banyak gol dan juga salah satu yang kreatif pemain dari Brazil ini. Kita akan bahas kira-kira formasi apa yang menurut gua akan kejadian, baik itu secara berita terupdate terkait transfer market yang sedang terjalan, apakah ada pemain-pemain penting yang harus disiapkan melalui formasi 3-4-3 yang gue buat ini. Menurut gue yang pertama, 3-4-3 itu kiper ya. Kiper kalau menurut gue harusnya sih ganti. Enggak dari Andre Onana. Tapi menurut gue kalau berita sekarang lagi santer, mungkin yang terbaru gue tag hari ini di hari Senin, di pertanggal 9 ada berita terkait Donnarumma. Lumayan kecil sih kalau menurut gue kalau misalnya kita bisa dapat Donnarumma gitu, karena melihat harus Andre Onana atau Altay Bayindir harus benar-benar cabut dulu, karena kalau enggak agak sulit untuk mendapatkan posisi kiper, karena menurut gua pribadi yang menjadi target utama Manchester United di tahun musim panas ini adalah pembelian di lini depan. Jadi kalau untuk lini belakang dan kiper tergantung siapa yang keluar di Manchester United. Tapi kalau gue pribadi, kalau misalnya ada Donnarumma hadir, gue suka sih untuk Donnarumma bisa menjaga gawang Manchester United. Tapi kemarin pun juga ada terkait Emiliano Martinez dari Aston Villa, yang dimana santer bahwa sebenarnya dia secara permainan oke gitu, secara mental oke gitu, tapi harus ada biaya transfer yang diambil gitu, karena dia kontraknya masih lumayan lama si Emiliano Martinez itu di Aston Villa. Terus kalau itu yang kiper, atau juga ada yang Safik itu juga oke, yang bisa menjadi kiper yang dulunya pernah main di MU waktu zamannya Alex Ferguson, tapi sempat main sebentar doang tapi pergi ke Genoa atau Bologna gitu ya. Jadi kalau menurut gua kiper gua antara Emiliano Martinez atau juga Donnarumma.
kalau untuk terkait berita yang update yang terakhir. Terus 3 back belakang di back bagian sebelah kanan gua taruh Leny Yoro. Back muda ini sangat eksplosif sekali gitu ya. Ketika dia menghadapkan duel, terus juga bola-bola dari belakang untuk build up atau untuk membangun permainan dari belakang, menurut gua sangat membantu untuk dari penyambung antara dari lini belakang ke sampai dengan lini depan. Kadang dia melakukan terobosan sampai ke depan beberapa kali kemarin saat pertandingan Manchester United. Lalu Leny Yoro, di tengahnya gue menaruh Matthijs de Ligt. Kenapa Matthijs de Ligt? Karena Matthijs de Ligt yang pertama gue suka dari daya juangnya, kerasnya gitu ya, kerasnya tuh berasa banget ketika Matthijs de Ligt main. Terus memang selama waktu di Belanda dia nggak oke gitu ya terkait menggunakan 3 back ini, tapi selama perjalanannya kemarin pada saat Manchester United main itu menurut gua lumayan untuk ditaruh di tengah gitu. Nah terus yang sebelah kirinya gua masih mengharapkan adanya Lisandro Martinez yang bisa main secara game week to week gitu ya, jadi setiap minggunya bisa tetap main terus terkait back sebelah kirinya, tengah sebelah kiri. Jadi 3 back gua ada Leny Yoro, De Ligt, dan juga Lisandro Martinez. Kenapa 3 ini menurut gua menjadi kunciannya si Ruben Amorim? Karena mereka selain yang tadi gue bilang mentalnya oke, terus juga mereka bisa membangun serangan dari belakang. Walaupun menurut gue Matthijs de Ligt nggak terlalu oke sih untuk membangun serangan gitu. Nah kita sudah punya 3 back, dan menurut gue apakah kita butuh back lagi untuk memperdalam squad, karena kan Jonny Evans sama Victor Lindelof itu sudah tidak include atau sudah selesai di dalam Manchester United kemarin terakhir pas lagi penutupan laga di Manchester kemarin. Menurut gue sih kita punya cadangan untuk 3 back ini. Ada Eden Heaven yang posisinya mungkin bisa kemarin dicoba di tengah, terus juga bisa ke kiri, menurut gue oke. Terus yang back tengah murni lagi kita punya Frederiksen 2 ini sama Harry Maguire. Jadi kita sebenarnya punya lapisan 2 kali lipatnya, tapi menurut gue masih butuh gitu ya untuk 1 atau 2 lagi untuk penambahan di lini belakang. Tapi ingat, lini belakang ini menurut gue pribadi tidak menjadi prioritasnya Manchester United saat ini. Pasti ada beberapa perhitungan. Kayak misalnya kita punya Mazraoui yang ada di sebenarnya di posisi di sebelah kanan, itu bisa menjadi dia menjadi back kanan, back tengah kanan yang akhirnya bisa membantu serangan juga. Oke, gue tadi 3 backnya itu. Terus wingbacknya kiri dan kanan. Wingback kiri dan kanan kalau dalam permainan sebenarnya ini salah satu yang fleksibel ya teman-teman ya. Teman-teman GIF mungkin juga tahu, menurut analisa gua sebagai yang gak serius-serius amat, itu di sebelah kiri dan kanan ini kalau gua secara pribadi gua memilih Amad Diallo taruh di kanan, dan yang sebelah kirinya Patrick Dorgu. Kenapa? Karena Amad Diallo tuh walaupun defense-nya nggak oke, yang nggak terlalu oke banget kalau dibanding sama Mazraoui, memang defense-nya bagusan Mazraoui, tapi ketika dia menyerang, gue lebih suka emang sistem yang menyerang gitu ya. Jadi ketika sistem yang menyerang, Amad Diallo ada di sana. Tapi nggak nutup kemungkinan Nassor Mazraoui itu bisa taruh di sana untuk pemain inti gitu. Terus yang kirinya Patrick Dorgu. Kenapa gue lebih memilih Patrick Dorgu di sana? Karena gue pengen lihat nih di musim ini dia bisa berkembang nggak, karena dengan posisi dia di sebelah kiri yang kemarin mungkin agak-agak goncang, agak-agak goyang gitu ya, dia nggak untuk menusuknya kurang oke. Menurut gue sih harus dikasih kesempatan untuk melihat apakah Patrick Dorgu bisa berkembang di sana. Walaupun pelapisnya kita bisa lihat di sana masih ada Luke Shaw, masih ada Harry Amas di sana. Nah, Harry Amas pun gue juga lumayan suka di sana. Untuk akhirnya ketika dia taruh di posisinya di sebelah kiri, dia bisa maju mundur dengan baik dan umpan-umpannya juga lebih bagus saat ini sih untuk di sebelah kiri. Nah, kanan kan kita ada Mazraoui, ada Dalot juga yang cadangan di sana. Menurut gue ini menjadi fleksibilitas untuk lini sayap kiri dan kanan, wingback kiri dan wingback kanan. Perlu diingat ketika Ruben Amorim itu melakukan formasi 3-4-3, wingbacknya memang harus aktif. Kalau nggak aktif selalu buntu untuk penyerangan dari Manchester United sendiri. Terus di 2 pivot di tengahnya gua taruh
Yang pertama adalah Bruno Fernandes. Kenapa Bruno Fernandes? Karena yang pasti dia sudah menolak Al Hilal untuk menjadi pemain di Al Hilal, jadi dia tetap stay di Manchester United bersama dengan Ruben Amorim dan tim, dan kapten kita juga. Jadi dia diletakkan di posisi 6 atau di 8 kayak gitu. Nah, double pivotnya siapa? Kalau yang sekarang pasti yang masih kabarnya ada adalah antara Ugarte sama Casemiro. Tapi kalau mereka berdua dan kita bisa mendapatkan gelandang tengah, gue sih pengennya ada ganti pelapisnya dari si Ugarte ataupun Casemiro. Yaitu mungkin bisa kita coba untuk di sana adalah, kalau menurut gue pribadi, gue suka di si Whartonnya Crystal Palace. Jadi mereka menjadi double pivot. Nah, ini juga ketika mereka menyerang, si Bruno bisa lebih konsen di tengahnya gitu ya. Kalau kita kemarin lihat dengan Casemiro, dengan Ugarte, ketika double pivot, Bruno jadi bingung gitu. Dia mau defense, mau maju, itulah kalau menurut gue agak-agak bingung gitu. Nah, di itu tadi 4 tengahnya, terus depannya kan 3-4-2-1 atau 3-4-3, 2 depannya. Sebelah kiri gue berharap Cunha bisa hadir di sebelah kiri dengan mengacak-acak di tempat posisi yang biasa diletakkan. Di sana ada Garnacho, tapi gue merasa Cunha sudah menjadi titik untuk akhirnya menyambungkan. Jadi Bruno nggak terlalu pusing nih dari belakang langsung ke depan, tapi Bruno bisa membuat antara penyambung ke Cunha, dari Cunha nanti baru ke depannya lagi. Dan sebelah kiri yang pasti sebelah kanan tuh yang pasti Bumo. Jadi duet Cunha, Bumo, Bruno, dan Wharton yang akan berkombinasi untuk akhirnya membuat serangan Manchester United menjadi lebih baik. Nah, kalau ditanya Mason Mount gimana bang? Mason Mount menurut gue masih bisa kita keep untuk di bench, untuk tidak dijual, karena menurut gue dia salah satu yang oke untuk melapisi, mungkin bisa di posisi 6 ataupun juga di posisinya Cunha gitu, atau di posisinya Bumo gitu ya. Dan sama Maino juga menurut gue masih bisa di keep. Tapi ingat, gue sih secara pribadi kalau mereka ada harga gitu ya untuk dijual, menurut gue sih nggak apa-apa, dijual aja. Dan yang pasti adalah Garnacho sudah tidak mungkin ada di MU gitu ya, karena Garnacho sudah mengeluarkan statement bahwa saat ini dia tidak akan bermain lagi di Manchester United. Kita tunggu saja dia kemana, karena ada 3 klub Liga Inggris yang mendekati, sama Bayer Leverkusen yang dimana Ten Hag juga mendekatinya. Kayaknya sih kemarin info terakhir ada Chelsea yang benar-benar menjadi hal utama yang Garnacho bisa pindah ke sana. Terus depannya ini yang sangat penting. Kita saat ini kan punya Zirkzee sama Højlund sama Chido Obi, dan gue berharap Gyökeres bisa hadir di Manchester United, karena kabar terakhir Gyökeres bilang bahwa dia bisa main, dia tetap mau main di Manchester United walaupun tidak bermain di Liga Champions. Jadi Gyökeres melengkapi puzzle-nya Ruben Amorim dalam penyerangan gitu ya. Kalau Gyökeres hadir, infonya Inter Milan tertarik dengan Zirkzee dan juga Højlund di sini. Menurut gua bisa salah satunya dilepas gitu ya, atau bisa dua-duanya gitu. Tapi kalau gue pribadi Højlund yang dilepas, biar Zirkzee ada di sana dan juga Chido Obi menjadi cadangan di sana. Seandainya kata Højlund dan Zirkzee tidak cabut dari Manchester United, saran gue adalah, pendapat gue yang nggak serius-serius amat ini adalah Chido Obi bisa loan atau dipinjamkan ke klub-klub lain untuk mendapatkan jam bermain yang lebih tinggi kayak gitu ya. Terus Rashford, Sancho, Anthony gitu ya. Terus Garnacho adalah empat orang yang menurut gua harus benar-benar diperhatikan transfernya di musim ini. Karena kenapa? Ketika bayangkan saja Sancho yang harganya 10-15 tidak mau dibayarkan oleh Chelsea, ini pasti karena biaya gaji yang tinggi dari Sancho itu sendiri. Terus yang kedua, Rashford juga gajinya juga tinggi sekali, Anthony dan juga Garnacho. Jadi menurut gua keempat pemain ini yang pasti akan keluar dari Manchester United. Jadi kita lihat apakah Ruben Amorim mempunyai bersama Jason Wilcock saat ini yang sebagai sport directornya Manchester United yang baru diangkat kemarin,
apakah benar-benar bisa membuat Manchester United pada musim panas, pada musim terbarunya 2025-2026 bisa melampaui yang hanya bermain di kompetisi Inggris aja gitu, bisa mendapatkan beberapa pemain lagi untuk melengkapi puzzle-puzzle-nya dari Ruben Amorim. Mungkin nanti ke depannya video selanjutnya gue akan membahas beberapa kemungkinan-kemungkinan terkait pemain-pemain siapa saja sih yang sebenarnya bisa hadir di Manchester United. Ada gak sih pemain-pemain yang sebenarnya gratisan gitu ya, yang free agent gitu, yang bisa datang ke Manchester United dengan mungkin pembiayaan terkait PSR, terkait takutnya nanti ada pertambahan dari biaya. Nah, itu yang kita nanti akan bahas selanjutnya. Bagi teman-teman, silakan like, subscribe, dan share video ini untuk akhirnya mendukung channel Give of Football, untuk akhirnya boleh menjadi pembahasan MU yang sebenarnya gak serius-serius amat. Oke, sekian video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.